Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ramlah Lubis dalam pembahasan lanjutan dari KD 4.13 mencatat penerimaan dan pembayaran bunga. Jadi dalam lanjutan pembahasan kali ini part 2 kita akan membahas mengenai penghitungan dan pencatatan deposito berjangka dan juga jasa giro. Baiklah, kita mulai dari pembahasan pertama mengenai perhitungan dan pencatatan bunga deposito berjangka. Kita mulai dari pengertiannya. Bunga deposito berjangka diperhitungkan setiap setelah 1 bulan mengendap dengan suku bunga tetap menurut perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, besarnya bunga pada setiap jatuh tempo pembayaran bunga adalah sama, yaitu dihitung berdasarkan nominal deposito, lama mengendap 1 bulan, dan tingkat suku bunga menurut perjanjian. Jatuh tempo pembayaran bunga pada bulan pertama adalah 1 bulan setelah tanggal pembukaan deposito. Jatuh tempo pembayaran bunga kedua adalah 1 bulan setelah tanggal jatuh tempo bunga pertama atau 2 bulan setelah tanggal pembukaan deposito, dan begitu seterusnya. Dengan demikian, pembayaran bunga deposito akan jatuh tempo pada tanggal yang sama pada bulan berikutnya. Di sini kita kasih contoh, misalnya deposito berjangka 3 bulan dibuka pada tanggal 7 Maret 2019. Maka jatuh tempo pembayaran bunganya adalah setiap tanggal 7 April, 7 Mei, dan juga di tanggal 7 Juni 2019. Apabila pembukaan deposito berjangka di akhir bulan, maka jatuh tempo pembayaran bunganya adalah setiap tanggal akhir bulan. Misalnya, pembukaan deposito berjangka 3 bulan terjadi pada tanggal 31 Januari 2019. Maka, jatuh tempo pembayaran bunga adalah tanggal 28 Februari, 31 Maret, dan juga tanggal 30 April 2019. Berikut ilustrasi penghitungan dan pencatatan bunga deposito berjangka. Pada tanggal 3 Maret 2019, Tiara membuka deposito berjangka 3 bulan dengan nominal 30 juta rupiah. Suku bunga 21% per tahun. Jadi berdasarkan data ini kita diminta hitung besarnya bunga. Yang kedua, buat jurnal pada setiap jatuh tempo bunga. Yang ketiga, buatlah jurnal apabila deposan mencairkan depositonya tepat pada tanggal jatuh tempo, yaitu 7 April 2019. Yang keempat, buatlah jurnal apabila bank menyetorkan PPh atas bunga deposito tersebut pada tanggal 10 April 2019. Penyelesaian. Kita lihat di sini. Untuk menghitung besarnya bunga deposito, rumusnya adalah nominal deposito dikalikan dengan 1/12 dikalikan dengan suku bunganya, ya. Jadi nominal deposito kita 30 juta kalikan 1/12 dikali dengan 21%. Jadi hasilnya 525.000, ya. Kemudian jurnal pada setiap tanggal jatuh tempo bunga. Jurnalnya adalah, bisa kita lihat di sini, debit beban bunga deposito berjangka pada bunga deposito berjangka yang akan dibayar dengan jumlah Rp525.000, ya. Jadi ini jurnal setiap tanggal jatuh temponya sama semua, ya nak, ya. 3 April, 3 Mei, dan 3 Juni. Jadi jatuh temponya adalah di tanggal 3 Juni 2019, ya nak, ya. Berikutnya jurnal pada saat pencairan, ya. Jurnal pada saat pencairan.
Yaitu kalau kita lihat soalnya tadi, nasabah mencairkan pada tanggal 7 April ya 2019. Maka jurnalnya adalah debit beban bunga deposito yang akan dibayar pada utang ataupun penampungan PPh, kreditnya adalah kas. Jadi besarnya pajak atas bunga itu adalah 20% ya nak ya. Jadi 20% kalikan dengan 525.000. Jadi hasilnya 105.000. Maka kas yang keluar ya, kas bank yang keluar adalah 420.000 ya. Kemudian jurnal pada saat bank membayar pajak penghasilan bunga ke kantor kas negara. Jurnalnya adalah debit utang ataupun penampungan PPh pada giro rekening kantor kas negara. Jumlahnya Rp105.000. Nah ya. Jadi mengenai utang penampungan ini tergantung pihak perusahaan, pihak banknya. Ada kalanya pihak bank hanya menggunakan utang PPh, ada kalanya bank yang lain menggunakan penampungan PPh, itu sama ya. Jadi sama, mau utang mau penampungan itu nggak masalah ya nak ya. Maka ibu buat di sini pakai garis miring ya. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Perhitungan dan pencatatan jasa giro. Ada 3 metode yang bisa kita terapkan dalam menghitung besarnya jasa giro. Yang pertama, berdasarkan saldo terendah. Dengan cara pertama ini, untuk menghitung jasa gironya adalah kita lihat saldo terendah per setiap bulan ya. Kita cek saldo terendah per akhir bulan. Setelah itu kalikan dengan suku bunga yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Yang kedua, berdasarkan lamanya saldo mengendap. Dengan cara kedua ini, jasa giro dihitung atas setiap saldo yang terjadi dari mutasi jasa giro dalam 1 bulan dengan memperhatikan lamanya setiap saldo mengendap. Berikutnya, cara yang ketiga, berdasarkan saldo rata-rata setiap bulan. Dengan cara yang ketiga ini, kita akan menghitung jasa giro dengan cara menghitung saldo rata-rata setiap bulan, kemudian dikalikan dengan suku bunga yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Berikut ilustrasi penghitungan dan pencatatan jasa giro. Berikut ilustrasi rekening koran atas nama Sultan pada bank SMK kita. Bisa kita lihat di sini, kita perhatikan bersama. Nama bank SMK kita cabang penyambungan ya. Ini adalah identitas ya nak ya, ini adalah identitas ya. Kemudian ini rekening koran, nama laporannya pertanggal bulan Juli 2019, nomor rekening ya, nama penabung, periodenya ya. Untuk kolom rekening korannya bisa kita lihat di sini, kolom tanggal kita isi sesuai dengan tanggal transaksi. Kolom rep ini adalah kode pihak bank dalam menentukan kode atas transaksi yang terjadi. Misalnya setoran tunai mereka kasih kode 1, setoran clearing mereka kasih kode 3, tarik tunai mereka kasih kode 2, tarik clearing mereka kasih kode 4 ya nak ya. Jadi setiap bank itu nggak sama ya. Berbeda-beda. Kemudian untuk kolom keterangan tadi sudah Ibu sampaikan, ini untuk mencatat transaksi yang terjadi ya. Kemudian kolom debit ini untuk mencatat penarikan ya, baik tunai maupun secara clearing. Kemudian untuk posisi kredit ya, ini untuk mencatat setoran baik dari setoran tunai maupun setoran clearing. Kemudian kolom saldo ini merupakan tempat mencatat untuk perubahan yang terjadi ya. Jadi apabila terjadi setoran tunai maupun clearing, kita akan tambahkan. Apabila terjadi penarikan, itu akan saldo akan berkurang ya nak ya. Bisa kita lihat di sini, setoran tunai 250 juta, setoran clearing 50 juta, kita jumlahkan 250 ditambah 50 jadi 300 juta ya nak ya. Kemudian terjadi tarik tunai ya 30 juta. Maka kurangkanlah nak 300 juta dikurang 30 juta, jadi 270 juta ya. Kemudian terjadi tarik clearing ya,
sebesar 25 juta ya. Nah, jadi kita kurangkan kembali sehingga hasilnya 245 juta ya. Kemudian pihak bank kita, SMK kita ini menetapkan suku bunga 12% per tahun ya. Baiklah, kita bahas dengan cara pertama. Jasa giro dihitung berdasarkan saldo terendah. Jadi kita perhatikan rekening koran kita. Dari rekening koran kita bisa kita lihat di kolom saldo, lihat angka paling rendah ya. Jadi setelah kita lihat di rekening koran di bagian kolom saldo, kita dapati angka yang paling rendah adalah 245 juta. Maka besarnya jasa giro adalah kalikan saldo terendah tadi 245 juta, kalikan dengan 1/12 dikalikan dengan 12%, sama dengan 2.450.000. Atau jasa giro sama dengan 245 juta kalikan dengan 1%. Jadi 1% ini berasal dari 12% dibagi 12 ya. Karena 12% ini kan 1 tahun ya. Berarti kalau 1 bulan 12/12 sama dengan 1 ya. Jadi 1% bunganya untuk 1 bulan ya nak ya. Sehingga jurnalnya bisa kita lihat di sini, Bank SMK akan mendebit beban bunga giro sebesar 2.450.000, kemudian kredit giro rekening Sultan 1.960.000, dan utang ataupun penampungan PPh 490.000. Jadi utang PPh ini besarnya 20% ya nak ya, sama ya dengan tabungan, dengan deposito yaitu sama, sebesar 20%. Berarti 20% kalikan dengan 2.450.000 ya. Jadi inilah jurnalnya nak ya. Jurnal yang dibuat oleh bank pada saat ya pencatatan bunga jasa giro. Berikutnya kita next dengan cara yang kedua ya nak ya. Jasa giro dihitung berdasarkan lamanya saldo mengendap. Jadi caranya adalah, ini bisa kita lihat penyelesaiannya ibu buat dalam bentuk tabel biar lebih memudahkan kita. Kita lihat di sini kolom saldo, rentang waktu, kemudian langkah-langkah. Ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, dan langkah 5 ya nak ya. Jadi kita mulai dari saldo 250 juta. Rentang waktunya dari 10 Juli sampai dengan 19 Juli ya. Ini bisa kita lihat nak dalam rekening koran Sultan tadi ya. Jadi lama mengendap berarti 9 hari ya nak ya. Jadi suku bunganya 12%. Perhitungan bunganya kita kalikan aja. Saldo 250 juta kali 9/360 kalikan dengan 12%. Hasilnya 750.000 ya. Begitu juga dengan saldo 300 juta kalikan dengan 1/12 kalikan dengan 12%, hasilnya 100.000 ya. Kemudian 270 juta kalikan dengan 2/360 kalikan dengan 12%, hasilnya 180.000. Dan terakhir 245 juta kalikan dengan 9/360 kalikan dengan 12%, hasilnya 735.000. Jadi kita totalkan ini semua, jumlahkan, totalnya 1.765.000 ya. Kemudian kita catat dalam jurnal ya. Jadi yang mencatat adalah pihak bank ya, dengan cara mendebit beban bunga giro pada giro rekening Sultan dan utang PPh. Jadi utang PPh-nya adalah 20%. Jadi 20% kalikan dengan 1.765.000 ya nak ya. Selanjutnya cara yang ketiga. Jasa giro dihitung berdasarkan saldo rata-rata ya. Jadi caranya sangat mudah.
Perhatikan rekening koran dari nasabah Sultan tadi. Lihat kolom saldonya, jumlahkan saldonya, kemudian cari saldo rata-ratanya. Caranya total saldo ya dibagi dengan banyaknya transaksi. Jadi kalau kita lihat di sini transaksinya ada 4, 1, 2, 3, 4, maka dibagi 4. Sehingga saldo rata-ratanya adalah 266.250.000 ya. Sehingga besarnya jasa giro adalah saldo rata-rata dikalikan dengan 1/12 dikalikan dengan suku bunga ya. Sama dengan 266.250.000 dikali 1/12 dikali dengan 12%. Hasilnya 2.662.500 rupiah ya. Jurnalnya sama seperti yang sebelumnya, hanya beda di angka saja ya nak ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Debit beban bunga giro ya, angka sama pada giro rekening Sultan ya. Kemudian kreditnya utang ataupun penampungan PPh. Ini besarnya 20%. 20% kali dengan 2.662.500. Inilah hasilnya. Nah ya. Sehingga giro rekening Sultannya 2.662.500 dikurangi dengan 532.500 sehingga hasilnya 2.130.000. Nah, ya. Berikut latihan dari rekening koran atas nama Ratu pada Bank Jaya Selalu. Jadi tugasnya nak adalah menghitung besarnya jasa giro dengan 3 cara ya. Jadi suku bunganya ditetapkan sebesar 12% setahun. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.